mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Jadi Kalau saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah, ini masalah. Karena Pak Iman baru kasih tahu saya, ya. Itu Saya lebih percaya Bang Betor daripada Anda. saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda Saya siapa? penulis Jokowi ada Anda nomor satu, siapa? dua. Anda Iya. siapa? Anda itu terpidana. Ini orang Tidak. yang berperkara. Anda itu siapa? Ini orang yang ngerti perkara. Tidak percaya dengan Ini orang yang ngerti Anda perkara. kemarin yang masalah jangan tunjuk-tunjuk gitu. Merendahkan orang. Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Ya, kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Rizwan kan? Ya. Ya udah. Ayo. Pak Betor, Kau lanjutkan. merendahkan orang kau. Nah, Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan orang? mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Loh, saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia kau nggak ngerti perkara. Kembali saat lagi Bapak Amin rakyat bersuara. Oke. Dalam sebuah diskusi rakyat bersuara yang membahas isu ijazah Jokowi dan juga anaknya, Gibran Raka Buming Raka, tensi memanas ketika perdebatan antar tokoh semakin meruncing. Pendukung Jokowi Ade Azwan lagi-lagi melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan orang lain. Awalnya, Ade Azwan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah percaya dengan klaim yang disuarakan oleh Betor Suryadi. Ya, karena yang mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Jadi Kalau saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah, ini masalah. Karena Pak Iman baru kasih tahu saya, ya. Itu Saya lebih percaya. Menurutnya, apa yang dilakukan Betor tidak lebih dari manuver politik murahan yang ingin menjatuhkan nama Jokowi. Namun pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Bambang Tri yang justru memberikan pembelaan terhadap Betor dengan nada lantang. Bambang Tri menyela bahwa ia lebih percaya pada Betor ketimbang pada ucapan Andi Azwan. Ya, itu Saya lebih percaya Bang Betor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda Saya siapa? penulis Jokowi ada nomor Anda satu, siapa? dua. Anda Iya. siapa? Anda itu terpidana. Ini orang yang ngerti perkara. Anda itu siapa? Ini orang yang ngerti perkara. juga tidak percaya dengan Ini orang yang ngerti perkara. Anda kemarin yang masalah Sontak, pernyataan Bambang Tri itu membuat Andi Azwan tampak naik pitam dan langsung melontarkan kalimat keras dengan nada meremehkan. Anda itu siapa? Mendengar ucapan itu, Rismon Sianipat yang turut hadir dalam forum tersebut ikut tersulut emosi. Dengan wajah merah padam, Rismon langsung menyela perdebatan dan menghardi Andi Azwan. Anda kemarin yang masalah jangan tunjuk-tunjuk gitu. Merendahkan orang. Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Ya, kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Rizwan kan? Ya. Ya udah. Ayo. Pak Betor, Kau merendahkan lanjutkan. orang kau. Nah, Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan orang? mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Loh, saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia kau nggak ngerti perkara. Kembali saat lagi Bapak Amin rakyat bersuara. Oke. Ia meminta agar Andi tidak merendahkan atau meremehkan orang lain. Diskusi bukan tempat untuk menghina, tetapi untuk mencari kebenaran. Andi boleh saja mendukung Jokowi, tapi tidak dengan cara menginjak martabat orang lain. Cara lewat buku nulis itu nggak boleh dilarang. Bukan, maksud saya silakan. Nggak ada yang larang. Tapi yang Mas Roy sendiri. Mas Gak ada yang larang. Bambang Tri, Mas Bambang Tri, Mas Bambang Tri telah buat buku Jokowi Undercover kan. Akhirnya Pak Bambang Tri masuk penjara kan. Ini. Sebentar. Artinya secara hukum yang Pak Bambang Tri lakukan Sudadi itu Mulyono, tidak punya kekuatan namanya apapun. Sudadi Mulyono mengatakan Jokowi masuk Pak Bambang UGM Tri. tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini ada di buku Sebentar, saya. Pak Bambang Tri. Sudadi Mulyono Pak Jokowi Bambang Tri, masuk mohon UGM maaf, tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini buku Pak Bambang Tri kan. Ya. Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan. Ya karena Nah tunggu dulu, masuk kan. Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan. Ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan. Ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. ini intimidasi ini. Nah, saya mau bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Ya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Pak. Di segmen lain, pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution
juga dianggap melakukan intimidasi karena ia menuding bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri merupakan bentuk fitnah yang bisa berujung pidana. Di hadapan penonton, Rasman dengan lantang menyampaikan Bambang Tri yang sebelumnya dipenjara harus siap masuk penjara lagi karena buku yang berisi tentang Jokowi dengan tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Ini buku Pak Bambang Tri kan? Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Ya karena Nah tunggu dulu, masuk kan? Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. ini intimidasi ini. Pak saya mau bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Ya, iya jelas lah. Pak. Rismond Sianipar yang berada di sampingnya tidak takut dengan pernyataan Rasman. Menurutnya, ancaman tersebut tidak akan ia makan. Ia mengaku sering diancam dengan hal-hal tersebut. Bilang, Pak Kapolda, tolong cepat beri kepastian hukum. Kalau kami tidak jadi tersangka, hentikan. Kalau tersangka, tersangkakan. Kita tempur di pengadilan. Itulah yang kami dorong dari kami Jokowi. Cukup, terima kasih. Bang Risma, silakan. Closing. Kan kalau kita lihat tadi apa Jokowi dikatakan- memperdalam, Pak Jokowi pada saat tadi kan pemerintahan memperdalam gitu perdalam. ya. Kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa memungkiri hasil kerja dari Pak Jokowi dengan jajarannya, ya. Yang kita lihat bagaimana Indonesia bagian timur, ya di Papua, di NTT, ya, dan di daerah Indonesia Timur yang lainnya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau dibilang logistiknya itu tidak jalan, saya rasa mereka semua juga merasakan bahwa itu logistik itu berjalan. Apa yang dibangun secara infrastruktur oleh Pak Jokowi itu memang, ya, kalau kita lihat pasti juga ada plus dan minusnya itu. Tapi kita lihatkan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana anak cucu kita, ya, yang akan akan Oke. melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bang Iksan. Belum kelihatan 10 tahun, 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Gua bilang Sedangkan sama lo IKN ya. itu Gua bilang udah sama lo untuk ya. depan. Suasana debat dalam Rakyat Bersuara kembali memanas ketika pendukung Jokowi Andi Azwan berhadapan langsung dengan pengamat ekonomi senior Ihsanuddin Nursi. Topik perdebatan adalah klaim Andi Azwan bahwa pemerintah Jokowi berhasil membangun keadilan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran. Andi Azwan memulai dengan penuh percaya diri. Ia menyanggah pandangan Ihsan Nursi yang menilai kebijakan ekonomi Jokowi justru memperdalam ketidakadilan. Menurut Andi, pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga proyek strategis nasional lainnya adalah fondasi jangka panjang untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Ihsan Nursi. Untuk pada saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bang Ihsan paham lah kalau Bang Ihsanuddin itu, ya. Kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa yang paling jago, ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang, dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Dan tidak dirasakan katakan untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG, apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Oke. Bagaimana Baik. cara berpikir anak-anak kita? Oke. Ia merespon dengan tenang namun tajam. Ia menegaskan, narasi Andi Azwan hanya berbicara tentang janji masa depan, sementara realitas jangka pendek rakyat semakin terhimpit. Ihsan lalu mengatakan, jangan asal klaim, mari bicara data, bukan asal nyablak. Di hadapan audiens, Ihsan membuka sejumlah catatan ekonomi. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Jokowi tidak pernah konsisten menembus angka 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,7%. Itu pun dengan catatan banyak utang dan investasi asing yang tidak sepenuhnya memberi nilai tambah bagi rakyat. Untuk itu. Baik, Pak Yandi saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo?
5%. Oh, mana ada 5%. Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau Pertanyaan kita kedua. bicara Sebentar. berdasarkan data dari BPS 5%. Nah, sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, Oke. baca Kementerian Berapa data? Keuangan. Data, Bu. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Loh, ini kenyataannya kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak, BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata di Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik, di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8 bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang, apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ICOR-nya, ICOR itu tahu kan? Incremental Capital Output Ratio. Besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Perdebatan semakin sengit. Andi kembali mencoba bertahan dengan menekankan bahwa infrastruktur akan menurunkan biaya logistik hingga 23%. Namun Ihsan kembali menusuk argumen itu. Pertanyaannya adalah, apakah ongkos logistik untuk petani kecil di desa akan turun? Atau justru hanya perusahaan besar yang menikmati efisiensi itu? Petani tetap menjual gabah murah, nelayan tetap tercekik harga BBM. Sementara, oligarki mendapatkan akses tol dengan mudah. Ini bukan keadilan ekonomi, ini pemeliharaan ketidakadilan. Tidak efisien, cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang, jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, mancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru, seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten antara output jangka pendek sama output jangka panjang? Nggak bisa cuma sekedar bisnis as usual, nggak bisa cuma sekedar berbisnis mainstream, nggak bisa. Trump aja nunjukin kalau dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and fall neoliberalism. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh, dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Nggak bisa bisnis as usual, nggak mungkin. Ihsan menegaskan bahwa narasi Andi hanyalah slogan kosong tanpa bukti jangka pendek. Ia kembali menekankan angka kemiskinan yang tidak pernah benar-benar teratasi. Kemiskinan bukan hanya statistik, tapi penderitaan nyata. Angka 4,7% pertumbuhan ekonomi tidak menjawab kebutuhan rakyat. Ia lalu menambahkan, jangan jadikan infrastruktur sebagai tameng menutupi kegagalan pemerataan ekonomi. Sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Nggak, gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang yang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Enggak, saya pikir ini harus adil. Oh, Jadi iya, apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Di dunia versi OCCRP, Mas. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya lakukan polling, Oke, saya bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga menggosong, Prof. Tak pantas. Saya tidak bicara omong Sudah, kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong.